Gaji 4 juta bisa kebeli rumah, kedengarannya mustahil, bahkan mungkin kamu sudah pernah bilang ke diri sendiri, nanti dulu lah, nabung dulu sampai cukup. Tapi nanti itu kapan? Sementara kamu menunggu harga rumah naik rata-rata 3-8% setiap tahunnya. Artinya rumah yang hari ini harganya 400 juta, 5 tahun lagi bisa menjadi 600 juta. Atau bahkan lebih. Kamu tidak ketinggalan kereta. Tapi kalau terus menunggu, kamu akan ketinggalan. Di video ini aku akan menunjukkan kepada kamu step by step secara realistis bagaimana seorang dengan gaji 4 juta bisa punya rumah sendiri, bukan mimpi, bukan tipu-tipu. Ini strategi nyata yang sudah dibuktikan oleh banyak orang. Tonton sampai habis karena ada strategi yang jarang orang tahu, tapi bisa mempersingkat waktumu punya rumah hingga separuhnya. Sebelum masuk ke strateginya, kita harus jujur dulu soal kenapa beli rumah dengan gaji 4 juta serasa seperti mimpi. Ada 3 alasan utama. Pertama, harga rumah naik lebih cepat daripada gaji. Kenaikan gaji rata-rata pekerja Indonesia ini sekitar 5-8% setiap tahunnya. Sedangkan kenaikan harga properti di kota besar bisa mencapai 10-15% per tahun. Kamu berlari tapi properti lebih kencang. Kedua, tidak tahu dari mana mulainya. Banyak orang yang tidak paham soal KPR, down payment, simulasi cicilan, dan program subsidi pemerintah. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak bergerak sama sekali. Yang ketiga, pengeluaran habis sebelum bisa ditabung. Dengan gaji 4 juta, setelah kos, makan, transport, dan kebutuhan lainnya, rasanya tidak ada sisa untuk ditabung apalagi buat cicilan. Tapi ketika masalah ini semuanya bisa diatasi kalau kamu tahu caranya. Langkah pertama sebelum bicara beli rumah adalah kenali kondisi keuanganmu dulu sekarang. Buat catatanmu, tulis jujur berapa penghasilan bersih per bulan, berapa total pengeluaran tetap, kos, makan, transport, pulsa, tagihan, berapa yang selama ini tidak jelas kemana perginya. Dari gaji 4 juta, rata-rata pengeluaran hidup di kota menengah berkisar 2.500.000 sampai 3 juta. Artinya sisa yang bisa dikelola sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Kecil? Iya. Tidak mungkin? Belum tentu. Yang penting bukan berapa sisanya sekarang, tapi apa yang kamu punya sistem untuk mengoptimalkan sisa itu. Mulai tracking pengeluaran hari ini, pakai aplikasi gratis, Money Manager, Wallet, atau sekedar Google Sheets. Lakukan 1 bulan, kamu akan menemukan kebocoran yang selama ini tidak kamu sadari. Sekarang kita masuk ke angka realnya. Banyak orang yang gagal merencanakan beli rumah karena tidak tahu berapa sebenarnya yang dibutuhkan. Mari kita hitung bersama. Ambil contoh, rumah subsidi pemerintah di pinggiran kota besar, harganya berkisar 160 juta, 200 juta, 160 juta sampai 200 juta. Oke. Down payment atau uang muka KPR standar sekitar 1% sampai 5% untuk rumah subsidi. Artinya, kamu butuh sekitar 2 juta sampai 20 juta untuk DP. Biaya tambahan, akad notaris, BPHTB, asuransi bisa sekitar 10 sampai 15 juta. Jadi total yang perlu kamu siapkan di awal sekitar 20 juta sampai 25 juta rupiah. Cicilan KPR rumah subsidi dengan tenor 20 tahun berkisar 700.000 sampai 1.200.000 per bulan. Dengan gaji 4 juta, cicilan ini termasuk dalam batas maksimal yang diizinkan bank yaitu 30% dari penghasilan. 30% dari 4 juta adalah 1.200.000. Secara perhitungan bank, kamu layak mengajukan KPR. Ini bagian yang jarang orang bahas, padahal ini adalah senjata terbesar bagi kamu yang bergaji 4 juta. Pemerintah Indonesia punya beberapa program yang dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pertama, KPR FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Bunga fix hanya 5% per tahun sepanjang tenor, bandingkan dengan KPR komersial yang bunganya bisa 9 sampai 11%. Ini selisih yang sangat besar dalam jangka panjang. Kedua, TAPERA, tabungan perumahan rakyat. Program tabungan wajib yang iurannya dipotong dari gaji dan bisa digunakan sebagai tambahan DP atau cicilan rumah pertamanya. Ketiga, BP2BT atau bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Bantuan uang muka dari pemerintah yang bisa mencapai puluhan juta rupiah langsung mengurangi beban DP kamu. Syarat umum program subsidi ini adalah belum pernah memiliki rumah, penghasilan di bawah batas maksimal yang ditetapkan WNI dengan KTP aktif, punya NPWP. Dengan gaji 4 juta, kamu masuk dalam kategori yang berhak mendapatkan program ini. Manfaatkan sebelum kuota habis. Sekarang pertanyaan praktisnya, bagaimana mengumpulkan 25 juta dari gaji 4 juta? Ini bukan sulap, ini matematika dan disiplin. Dengan mengalokasikan 200.000 sampai 300.000 per bulan dari gaji, kamu butuh waktu yang sangat lama, terlalu lama. Jadi kita perlu strategi yang lebih agresif. Strategi pertama, potong pengeluaran tidak produktif secara drastis selama 2 tahun, kurangi makan di luar, hiburan, subscription yang tidak penting, fokus satu tujuan, DP rumah. 2 tahun bukan selamanya. Strategi kedua, sisihkan minimal 300.000 sampai 500.000 per bulan khusus untuk dana DP, simpan di rekening terpisah yang tidak punya kartu ATM, jangan disentuh untuk alasan apapun kecuali untuk DP rumah. Strategi ketiga, cari penghasilan tambahan, freelance, jualan online, jasa, skill, monetization, tambahan 500.000 sampai 1 juta per bulan dari kerja sampingan dan langsung masuk
ke rekening DP. Strategi keempat, manfaatkan THR dan bonus. 1 kali THR penuh langsung masuk ke rekening DP, jangan habis untuk lebaran. Ini bisa mempersingkat waktu mengumpulkan DP hingga 6 bulan lebih cepat. Dengan kombinasi strategi ini, 25 juta bisa terkumpul dalam 1-3 tahun, realistis bisa dilakukan. Ini kesalahan umum yang sering dilakukan pembeli rumah pertama, yaitu memilih rumah yang salah untuk kondisi keuangannya. Jangan tergoda rumah mewah terlebih dahulu. Rumah pertama bukan rumah impian, rumah pertama adalah batu loncatan. Untuk gaji 4 juta, fokus pada ini. Rumah subsidi di pinggiran kota. Lokasi mungkin tidak di pusat kota, tapi ini adalah langkah pertama yang realistis. Banyak kawasan pinggiran yang berkembang pesat dan nilai propertinya justru akan naik lebih cepat. Perhatikan infrastruktur sekitar. Ada akses jalan yang baik, dekat pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, ada rencana pembangunan tol atau transportasi publik di sekitarnya. Ini yang menentukan nilai properti 10 tahun ke depan. Cek developernya. Pilih developer yang terdaftar di REI atau Real Estate Indonesia dan memiliki track record yang jelas. Hindari developer tidak jelas meski harganya menggiurkan. Perhatikan sertifikatnya. Pastikan sudah SHM atau sertifikat hak milik atau minimal SHGB yang bisa ditingkatkan. Jangan beli rumah tanpa kejelasan sertifikat. Rumah pertama yang tepat meski sederhana adalah aset yang nyata yang akan bekerja untuk kamu selama puluhan tahun. Banyak orang mundur di tahap ini karena tidak paham prosesnya, padahal sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Ini tahapan KPR yang perlu kamu ketahui. Langkah pertama adalah persiapkan dokumen, KTP, KK, NPWP, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja. Pastikan semua lengkap sebelum mengajukan. Langkah kedua, cek BI checking atau SLIK OJK. Ini rekam jejak kreditmu. Kalau ada cicilan yang pernah macet, ini akan mempersulit pengajuan KPR. Bersihkan dulu kalau ada catatan buruk, hindari pay later dan cicilan konsumtif yang tidak perlu. Langkah ketiga, pilih bank dan simulasikan cicilan, bandingkan penawaran dan minimal 3 bank. Perhatikan suku bunga, tenor, dan biaya tambahan. Bank BTN adalah spesialis KPR yang sering menawarkan program paling kompetitif untuk rumah subsidi. Langkah keempat, ajukan dan tunggu proses appraisal. Bank akan menilai properti yang akan kamu beli, pastikan harga yang kamu bayar sesuai dengan nilai pasar. Langkah 5, akad kredit. Tanda tangan, bayar biaya-biaya yang sudah disiapkan dan kunci rumah berpindah ke tanganmu. Prosesnya biasa langsung 1-3 bulan. Sabar dan persiapkan segalanya dari jauh-jauh hari. Ini bagian yang aku janjikan di awal. Strategi yang jarang dibahas tapi bisa mempersingkat waktumu punya rumah hingga separuhnya. Namanya co-ownership atau beli bersama. Banyak pasangan muda atau bahkan teman dekat yang menggabungkan penghasilan untuk membeli properti pertama bersama-sama. 2 orang dengan gaji 4 juta masing-masing secara kolektif punya penghasilan 8 juta. Ini membuka akses ke properti yang lebih baik dengan cicilan yang tetap terjangkau per orang. Tapi ini butuh perjanjian yang jelas. Siapa pemilik sah? Bagaimana kalau salah satu ingin keluar? Bagaimana pembagian ketika dijual? Konsultasikan ke notaris sebelum melangkah. Strategi kedua, beli untuk disewakan dulu. Beberapa orang membeli rumah subsidi, menyewakannya, dan menggunakan uang sewa untuk membantu membayar cicilan sewa. Sewa rumah di pinggiran kota bisa menjadi sekitar 300.000 sampai 700.000 per bulan yang langsung meringankan beban cicilan kamu. Strategi ketiga, negosiasi harga dan minta fasilitas tambahan. Developer sering memberikan diskon akhir tahun, bonus furniture, atau keringanan DP untuk pembeli yang proaktif bertanya. Jangan malu negosiasi, ini aset ratusan juta. Jadi, bisakah orang bergaji 4 juta bisa beli rumah? Bisa, tapi kamu harus mulai sekarang. Bukan besok, bukan setelah gaji naik, sekarang. Karena setiap bulan yang kamu tunda, harga rumah terus naik dan jurang antara kemampuanmu dengan harga rumah semakin melebar. Tapi kalau kamu mulai hari ini dengan strategi yang benar, program subsidi yang tepat, dan disiplin yang konsisten, 2-3 tahun lagi kamu bisa duduk di teras rumahmu sendiri. Ini rangkuman langkah yang bisa kamu mulai hari ini juga. 1. Audit keuanganmu sekarang. Yang kedua, buka rekening khusus DP dan mulai isi hari ini. 3. Cek layanan program subsidi FLPP di website PUPR atau BTN. 4. Mulai cari informasi perumahan subsidi di kotamu. Langkah kecil hari ini bisa mengubah statusmu yang dari penyewa menjadi pemilik dalam waktu yang lebih singkat dari yang kamu bayangkan. Kalau video ini membuka mata kamu, like, comment, share ke pasangan kamu, ke teman-temanmu yang masih galau soal beli rumah, mungkin ini yang mereka butuhkan untuk mulai bergerak. Tulis di kolom komentar di kota mana kamu berencana beli rumah pertamamu. Sampai jumpa di video berikutnya.